Gimana status ulama? Ya, ulama warasatul anbiya. Tadi akan mereka. Terus bagaimana habaib? Sengaja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thakolen. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Lu nggak baca hadis juga kalau tidak apa itu. Nah, karena itu hati-hati kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thakolen dan kamu akan sesat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45, sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kemudian pesan ini selalu kita sampaikan untuk pembuka dari semua videotek yang kami tampilkan, karena menjaga dari negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah tugas bersama. Kalau kemudian dulu para pendahulu kita, para pahlawan kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia itu yang dijajah oleh Belanda, kemudian tugas kita hari ini adalah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, menjaga kemerdekaan ini selalu utuh dan tidak digerogoti oleh model penjajahan baru. Ya, sebagaimana kita saksikan tadi pada cuplikan di mana kita kembali tampilkan Habib Taufik Assegaf, ya, yang lagi-lagi pernyataan-pernyataan dari Habib Taufik Assegaf ini membuat kontroversi dan membuat kita seolah-olah muak dan tidak mau lagi memanggil orang-orang ini kemudian dengan sebutan Habib atau orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang pada kenyataannya apa yang kemudian keluar dari mulut mereka ini hanya cacian dan kebencian yang kemudian bahkan tidak jarang kita saksikan dari kelompok-kelompok Rabito Alawiyah ini yang memang diketuai langsung oleh Habib Taufik Assegaf ini, keluar caci maki dan bahkan keluar cacian-cacian terhadap ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita dan kita yang pribumi ini. Nah, hal ini kemudian pada kesempatan yang sama juga kita akan sedikit menguliti apa yang kemudian disampaikan tadi pada cuplikan, bahwa orang yang kemudian tidak taat kepada Habib, kalaupun kemudian dia tahu membaca dan memahami Al-Quran, kalau tidak taat kepada habaib sebagai zuriat dari Nabi Muhammad SAW, berarti orang tersebut itu sesat dan seterusnya. Sehingga perkataan-perkataan kemudian yang muncul dari mulut orang-orang ini yang mengaku Habib ini, yang mengaku sebagai cucu dan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW, ini kadang-kadang kalau kita lihat dan saksikan itu membuat kita muak dan membuat kita geram dan ingin melakukan perlawanan, karena saya kira ini adalah bentuk penjajahan yang kemudian dilakoni oleh orang-orang ini untuk membuat doktrinisasi yang sesat dan menyesatkan orang yang kita pribumi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sedangkan kita tahu bersama bahwa kelompok Rabito Alawiyah ini, kelompok habaib ini hanya imigran Yaman yang kemudian datang hidup dan numpang hidup di Nusantara dan di Indonesia pada saat ini. Nah, kalau hal ini kemudian terus dilakukan, sesat dan menyesatkan ini terus mereka lakoni, maka yakin dan percaya bahwa ke depan generasi kita akan hancur, dan itu bisa jadi menjadi cikal bakal dari kemerdekaan ini tidak terjaga lagi dan bisa menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah cara-cara baru, cara-cara yang kemudian mereka lakukan, yang dimana cara-cara ini juga pernah dilakukan oleh Belanda pada saat itu dengan melakukan politik adu domba. Nah, ini kemudian kenyataannya juga akhirnya mereka lakukan ini, sering mengadu domba pemerintah dengan rakyat, misalnya mengadu domba muslim dengan muslim yang lainnya, mengadu domba ulama dengan ulama. Inilah kerjaan-kerjaan mereka dengan cara-cara seperti ini, dengan menebarkan kebencian, menyesatkan orang dan seterusnya. Padahal maunya kita sebagai warga negara yang baik ini
sebagai tamu misalnya di negeri ini, tidak usah kemudian hal-hal ini keluar dari mulut-mulut mereka yang kemudian menyesatkan orang dengan alasan bahwa mereka adalah zuriat Nabi atau keturunan dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian demikian kerasnya kita menyampaikan ini? Karena lagi-lagi mereka sampai hari ini tidak bisa membuktikan diri secara ilmiah bahwa memang mereka adalah keturunan dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan misalnya menghadirkan tesis ilmiah atau sebuah karya ilmiah yang bisa membantah tesis dari Kiai Haji Maduddin Al-Bantani yang menyatakan bahwa mereka para habaib yang ada di Indonesia ini, kelompok Balawi ini, bukan zuriat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sampai hari ini mereka bahkan menolak untuk membuktikan diri dengan cara tes DNA bahwa mereka memang adalah cucu Nabi, sehingga kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa mereka dengan menolak tes DNA ini dan menyatakan bahwa tes DNA ini haram, maka mereka memang sengaja menolak ini karena jangan sampai kemudian mereka ketahuan bahwa bukan keturunan Nabi, sehingga nasab dan jualan mereka selama ini melakukan doktrinisasi nasab ini sebagai cucu Nabi katanya itu tidak bisa lagi mengait dan membuat orang percaya, dan nasab ini bagi mereka memang adalah nasib. Kalau nasab ini misalnya tidak diakui lagi oleh publik bahwa nyata-nyata bukan dari zuriat Nabi, bukan keturunan dari baginda Nabi SAW, maka nasib mereka itu tidak akan ditahu lagi akan kemana dan akan nyungsep kemana. Ini adalah kenyataan-kenyataan yang memang mereka harus terima. Ditambah dengan kenyataan orang yang menjadi misalnya kaki tangan mereka itu, anggaplah Humail Abbas ini yang katanya kemarin melakukan perjalanan untuk mencari kitab zaman, itu kemudian tidak bisa dihadirkan sampai hari ini, yang nyatanya memang kita di-ngeprank oleh si Humail Abbas ini. Nah, hal-hal ini kemudian adalah menjadi acuan kita untuk kemudian berpikir bahwa mereka kelompok ini, Rabi'ah Alawiyah ini, Balawi ini, yang dimana yang mencoba kembali membangun kepercayaan publik bahwa memang mereka adalah keturunan Nabi, sampai hari ini kepercayaan itu kemudian terus melakukan degradasi dan menurun, karena kita yang memiliki tugas selain kiai-kiai, kita para youtuber ini kemudian punya hak kemudian menyampaikan kepada publik bahwa memang hasil tesis dari Kiai Haji Maduddin Al-Bantani itu tidak bisa lagi dibantah oleh mereka dengan cara-cara yang ilmiah, dengan menghadirkan kitab sezaman atau kitab yang lebih duluan dari kitab yang diteliti oleh Kiai Haji Maduddin Al-Bantani. Anggaplah kitab pada abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, bahkan abad 8. Jangankan kitab sezaman, jangankan kitab yang lebih dulu misalnya di abad 3, kitab sezaman saja tidak mampu dihadirkan sampai saat ini untuk kemudian menjadi bukti dan menjadi antitesis dari hasil penelitian dari Kiai Haji Maduddin Al-Bantani. Ditambah dengan ketidakmauan mereka atau menolak tes DNA, kemudian semakin membuat kita percaya dan mengambil kesimpulan bahwa memang mereka bukan keturunan dari baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal ini kemudian banyak bukti-bukti lagi bahwa cara-cara mereka melakukan penyesatan-penyesatan seperti yang dilakukan oleh Habib Taufik Assegaf ini, kemudian ditambah misalnya dengan kebencian-kebencian yang mereka sebarkan dan seterusnya, mengadu domba dan seterusnya. Kemudian akhlak dan perilaku mereka juga memang tidak mencontohkan sebagaimana baginda Nabiullah Muhammad SAW, kalau memang mereka adalah zuriat dari baginda Nabiullah Muhammad SAW. Karena yang mereka kerja selama ini selain mengadu domba, merusak nama baik dari ulama-ulama Nusantara, mencaci maki dan seterusnya, yang mereka kerjakan itu adalah hal-hal yang kemudian sifatnya tidak mencontohkan sebagaimana perbuatan dan perilaku baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.